Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu, Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih, seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Pertarungan antara Sein dari Cell Kingdom dan Hiro dari Suzaku akhirnya diperlakukan sebagai sekadar pertengkaran kecil. Meski hampir semua orang yang menyaksikannya jelas menyimpan ketegangan dan ketakutan, tidak ada pihak yang ingin kabar tentang perselisihan antar negara cahaya menyebar keluar. Mereka sedang menghadapi Forces of Darkness, dan munculnya keretakan di antara para hero hanya akan merusak moral perang. Kerusakan kastil akibat pertarungan itu ditangani para pejabat dan bangsawan Lucel. Biaya ganti rugi dibebankan kepada pihak Minkichi dan Cell. Tidak seorang pun meminta Eurusia bertanggung jawab karena Raja dan Ratu Lucel secara terbuka membelanya. Di mata mereka, Eurusia hanyalah gadis muda yang lembut dan sopan, sedangkan pihak Hero of Flame terlihat seperti kelompok kasar yang membawa kekacauan. Eurusia kemudian menikmati jamuan makan bersama Raja dan Ratu Lucel, dan ternyata hidangan yang disiapkan jauh lebih mewah dibanding pesta penyambutan sebelumnya. Para koki rupanya sangat tersentuh oleh pembelaan Eurusia selama insiden itu. Dibanding makan bersama para hero yang dipenuhi intrik politik, kebanggaan negara, dan permusuhan tersembunyi, makan bersama pasangan kerajaan Lucel terasa jauh lebih nyaman bagi Eurusia. Di sela-sela makan, Raja Lucel menceritakan banyak informasi tentang Minkichi. Eurusia mendengarkan sambil membandingkannya dengan informasi yang dikumpulkan Noah dan Fanny. Sebagai negara kecil yang harus bertahan di antara kekuatan besar, Lucel ternyata memiliki jaringan informasi yang cukup baik. Minkichi diketahui bukan nama asli. Nama itu terdengar seperti nama samaran murahan yang dipakai seseorang untuk menjadi idol internet. Awalnya ia hanyalah gadis SMP biasa dari dunia lain yang dipanggil ke tes. Namun setelah mendapatkan status hero dan dipuja oleh kerajaan Suzaku, kepribadiannya berubah drastis. Ia menjadi arogan, terobsesi pada perhatian, dan memusuhi perempuan yang dekat dengan laki-laki yang ia sukai. Karena kekuatannya sebagai hero terlalu penting bagi Suzaku, kerajaan tidak mampu mengekangnya. Akibatnya, Minkichi terus bertindak semena-mena. Bahkan keluarga kerajaan Suzaku sendiri kini sampai meminta maaf kepada Eurusia atas kelakuannya. Eurusia mulai memikirkan tentang para hero secara keseluruhan. Ia menyadari bahwa banyak hero di masa lalu sebenarnya orang baik, tetapi hero generasi sekarang terasa berbeda. Mereka menerima dunia lain dengan terlalu mudah dan memandang kekuatan sebagai hal utama. Menurut Eurusia, jiwa manusia yang kuat justru seringkali berasal dari orang-orang yang hidup mengikuti keinginan mereka sepenuhnya, dan itu membuat jiwa mereka menarik bagi demon. Sambil memakan kepiting dan salmon tumis, Eurusia merenungkan perbedaan antara hero di dunia tes dan hero di dunia asalnya, Atra. Hero di Atra mengandalkan kekuatan spirit cahaya dan penguatan tubuh melalui spirit tersebut. Namun hero di tes terasa berbeda. Mereka memiliki sesuatu yang lebih misterius dan lebih sistematis.
Ia mulai memikirkan tentang keberadaan skill di dunia tes. Menurutnya, sistem skill di dunia ini terlalu sempurna dan tidak masuk akal. Seseorang bisa menguasai kemampuan hanya dengan memperoleh skill tertentu, hampir tanpa kemungkinan gagal. Bahkan kemampuan absurd seperti appraisal bisa digunakan tanpa pengetahuan apapun. Eurusia merasa semua itu mustahil terjadi secara alami. Jika sistem seperti itu benar-benar ada, maka pasti ada sesuatu yang mengatur seluruh mekanisme tersebut. Ia tidak percaya itu sekadar hasil sihir biasa. Baginya, dunia tes seolah memiliki sistem pengelola yang sangat besar di balik layar. Ia juga mengingat penjelasan dari Yuki bahwa Heroes Secret Arts dan berbagai skill konon diciptakan para penyihir kuno dengan mengorbankan nyawa mereka. Eurusia bisa memahami bagian tentang Heroes Secret Arts, karena itu mirip sihir pendukung dan penguatan. Namun sistem skill universal terasa terlalu tidak masuk akal untuk dijelaskan hanya dengan itu. Eurusia mulai curiga bahwa mungkin ada semacam mekanisme besar atau pengelola dunia yang menopang seluruh sistem tersebut. Ia bahkan sempat membayangkan sesuatu seperti superkomputer atau sistem pengatur sihir yang bekerja di balik dunia tes. Di tengah lamunannya, ia tiba-tiba menyadari bahwa salah satu makanan yang ia makan mengandung jiwa seorang pembunuh. Setelah menyadari itu, suasana hatinya langsung membaik. Sambil menikmati kentang utara yang manis, Eurusia akhirnya sampai pada kesimpulan sederhana. Dibanding menghadapi para hero yang merepotkan, mungkin akan jauh lebih mudah jika ia memahami dan memanfaatkan sistem skill dunia ini terlebih dahulu. Keesokan harinya seluruh kelompok hero dari berbagai negara akhirnya dijadwalkan berangkat menuju garis depan perang. Namun hubungan antar hero yang buruk membuat keberangkatan mereka terus tertunda. Semua orang di sekitar mereka berusaha mempertahankan suasana damai karena keberadaan para hero sudah dianggap seperti simbol harapan dunia, sehingga konflik terbuka di antara mereka harus ditekan sebisa mungkin. Keberangkatan bahkan kembali ditunda karena Hero of Wind belum juga tiba. Eurusia sendiri tidak terlalu menyukai pengganti Yuki sebagai hero. Menurutnya, bocah itu baru dipanggil setahun lalu ketika masih SMP. Jadi mungkin ia belum benar-benar memahami tanggung jawab sebagai pelindung dunia. Di tengah persiapan itu, Noah datang membawa pesan dari Richard, Elder League yang menjadi Dungeon Master di negara Dwarf Utara. Isi pesannya membuat Eurusia bingung karena hanya berbunyi bahwa Hero of Wind terkena honey trap. Noah lalu menjelaskan bahwa Hero of Wind jatuh cinta pada pandangan pertama kepada cucu perempuan salah satu anggota asosiasi Dungeon Master. Eurusia langsung curiga melihat ekspresi Noah yang tampak seperti semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Ternyata para anggota asosiasi Dungeon Master, termasuk Richard, memang sedang merencanakan jebakan terhadap Hero of Wind menggunakan kapal terbang mereka sendiri, sambil menghabiskan banyak uang untuk operasi itu. Eurusia tidak terlalu peduli terhadap Hero of Wind, jadi ia hanya menyuruh Noah mengirim 100 koin emas kepada nenek atau cucu elf itu dengan alasan biaya bisnis. Ia juga mengingat bahwa sebelumnya ada Dungeon Master yang pernah dirampok oleh Hero of Wind, sehingga ia merasa tidak masalah jika mereka membalas dendam sendiri. Setelah itu Eurusia memutuskan untuk berlatih sambil menunggu waktu keberangkatan. Pagi berikutnya, rombongan akhirnya bersiap pergi menuju medan perang. Mereka akan bertugas sebagai pasukan penyerang cepat yang masuk langsung ke area konflik. Saat itulah Kyoji datang menghampiri Eurusia bersama seorang wanita yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sephira, petugas koordinasi dari markas operasi pasukan sekutu yang bertanggung jawab mengelola para hero. Sephira adalah wanita cantik berusia awal 20-an dengan postur tegap dan sikap lembut. Wajahnya bukan tipe kecantikan luar biasa, tetapi cukup menarik hingga sebagian besar pria pasti menganggapnya cantik. Eurusia juga bisa merasakan ketakutan samar dari Sephira terhadap penampilannya sendiri,
meskipun wanita itu tetap tersenyum dengan tenang. Yurusia heran mengapa wanita seperti itu bisa bertugas mengatur para hero yang semuanya bermasalah. Namun suasana di sekitar Sephira terasa aneh. Cara bicara dan sikapnya membuat semua orang secara alami mengikuti arah pembicaraan tanpa sadar. Sephira kemudian memanggil Minkichi keluar dari balik pepohonan. Minkichi yang biasanya kasar justru langsung menunjukkan senyum cerah kepada Sephira dan menurut begitu saja ketika ditegur untuk bersikap baik terhadap Yurusia. Bahkan Kyoji yang biasanya penuh perhitungan hanya tersenyum canggung melihat situasi itu. Yurusia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Atmosfer di sekitar Sephira membuat segala sesuatu terasa benar dan natural, seolah semua orang tanpa sadar mengikuti alur yang diinginkannya. Sephira kemudian meminta Yurusia menjalankan peran sebagai Sein yang menyembuhkan para pengungsi, sementara para pelayannya bertugas menyerang pasukan musuh sesuai rencana awal. Artinya Yurusia harus bergerak terpisah dari para pengikut demonnya. Yurusia sebenarnya ingin menolak, tetapi saat Sephira menatap matanya dan berbicara dengan lembut, semuanya terasa begitu alami sampai ia tanpa sadar menerima permintaan itu. Ia merasa seperti sedang mengikuti naskah yang sudah ditentukan. Tidak ada rasa dipaksa, tetapi semuanya berjalan terlalu mulus dan terlalu benar. Sephira juga mengatakan bahwa Yurusia akan dikawal tentara sekutu sehingga tidak perlu khawatir. Yurusia akhirnya meminta para pengikutnya memindahkan barang-barangnya ke kereta lain. Namun di tengah suasana aneh itu, Fanny tiba-tiba berbicara sambil tetap tersenyum seperti biasa. Dengan nada polos ia bertanya kepada Sephira mengapa ia berpakaian seperti wanita. Ucapan itu langsung menghancurkan suasana. Di sisi lain, wilayah Teluza yang telah jatuh ke tangan Forces of Darkness berada dalam keadaan suram. Semua orang yang dianggap mampu bertarung, termasuk raja dan kapten penjaga, telah dieksekusi. Penduduk biasa memang diizinkan tinggal di rumah mereka, tetapi sebagian besar tetap dibunuh tanpa ampun. Hanya para petani di luar kota yang tidak disentuh. Pasukan yang menduduki negara itu terdiri dari Dark Elf dan Beastmen. Beberapa perwira awalnya mencoba memperkosa perempuan dan melakukan pembantaian sembarangan setelah kemenangan mereka, tetapi semua tindakan itu dihentikan langsung oleh tangan para putri kembar Dark Elf. Pasukan Darkness itu dipimpin oleh si kembar Dark Elf bersama pangeran termuda bangsa Beastmen. Di kastil kerajaan yang kini kosong dari manusia, duduk seorang anak kecil bertelinga kucing di atas tahta. Tubuhnya kecil seperti balita dengan rambut hitam legam dan mata tertutup. Ia duduk diam tanpa bergerak. Tak lama kemudian dua putri kembar Dark Elf datang membawa boneka beruang dan kelinci mereka. Rambut mereka yang emas dan perak kontras dengan kulit hitam mengilap khas Dark Elf. Di tangan mereka terdapat benda bercahaya seperti buah kecil. Keduanya berdiri di depan tahta lalu menundukkan kepala dengan hormat. Mereka mempersembahkan persembahan hari ini kepada sosok yang mereka sebut sebagai Tuhan mereka. Perlahan mata anak kecil itu terbuka, memperlihatkan pupil vertikal seperti mata kucing yang bersinar keperakan dalam kegelapan. Yurusia akhirnya berangkat menuju kamp pengungsi bersama Sephira yang bertugas menjadi pemandunya. Sephira tidak pernah benar-benar memberi perintah keras kepada para prajurit, tetapi hanya memberikan saran lembut yang secara alami membuat para laki-laki di sekitarnya menurut tanpa keberatan. Para tentara tampak seperti terpesona dan menerima semua perkataannya dengan perasaan, tidak bisa menolak. Sambil memperhatikan Sephira, Yurusia malah mulai memikirkan ukuran dada wanita itu yang terasa terlalu luar biasa. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang tersembunyi di sana, apakah mimpi dan harapan, cinta, daging, atau bahkan melon yang dipotong-potong. Tiba-tiba Fanny menjawab dengan wajah datar bahwa itu hasil remodeling. Yurusia langsung bingung dengan ucapan mendadak itu.
Ia bahkan heran mengapa Fanny tiba-tiba seperti sedang melakukan appraisal terhadap tubuh orang lain. Yurusia sendiri kemudian mulai memikirkan perkembangan tubuhnya sebagai perempuan. Ia mengingat ibunya yang memiliki armor dada kecil, lalu bibinya dari pihak ayah yang memiliki pertahanan seperti tank. Ia berharap di masa depan setidaknya tubuhnya bisa berkembang dengan aman dan stabil seperti airbag mobil. Entah kenapa ia lalu mendadak ingin minum susu kedelai karena pernah mendengar itu bagus untuk masa pertumbuhan. Saat Yurusia sedang melamun soal hubungan antara keselamatan kendaraan dan kacang kedelai, Sevira menanggapinya dengan senyum cerah dan mengatakan bahwa kereta mereka aman. Sikapnya terasa sangat feminin dan natural, berbeda dari Kanzo yang seperti berusaha meniru stereotip perempuan secara berlebihan. Tak lama kemudian Noah dan para pengikut lain datang melapor bahwa semua persiapan telah selesai sesuai keinginan Yurusia. Noah kembali menunjukkan senyum mencurigakan yang membuat Yurusia merasa pasti ada sesuatu yang sedang direncanakannya. Touka dan Mizuki datang menemui Yurusia sebelum keberangkatan. Yurusia justru lebih mengkhawatirkan kedua gadis itu dibanding dirinya sendiri karena mereka akan menuju medan perang dan mungkin akan bertemu laki-laki aneh di sana. Sementara itu Tina terlihat murung. Yurusia mengira Tina cemas karena tidak terlalu pandai menjalankan tugas sebagai maid, jadi ia mencoba menghiburnya dengan tersenyum lembut. Namun Tina malah memejamkan mata dan memajukan bibirnya seperti meminta sesuatu. Sebagai balasan, Yurusia justru memasukkan 5 tentakel gurita berlendir ke dalam mulut Tina hingga pipinya menggembung seperti tupai. Untuk pertama kalinya ekspresi tenang Sevira sedikit runtuh saat melihat kejadian itu. Perjalanan menuju kamp pengungsi pun dimulai. Yurusia dan Sevira berada dalam satu kereta bersama pengawalan sekitar 30 tentara sekutu. Karena sebagian besar tentaranya energi dan berisik, akhirnya hanya Yurusia dan Sevira yang duduk di dalam kereta demi kenyamanan. Sevira menjelaskan bahwa para pengungsi dibagi menjadi beberapa kamp besar berisi sekitar 1.000 orang per lokasi. Di antara mereka ada banyak korban sakit dan terluka. Yurusia setengah mendengarkan sambil memikirkan hal lain, bahkan sempat bertanya-tanya apakah dirinya nanti harus bernyanyi seperti idol demi menyenangkan para pengungsi. Topik pembicaraan kemudian berubah menjadi dunia tes dan keberadaan skill. Sevira dengan antusias mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia kesetaraan karena semua orang bisa memperoleh skill dan hampir tidak pernah gagal jika memiliki skill tersebut. Namun Yurusia tidak setuju. Menurutnya skill justru menciptakan keseragaman dan menghapus bakat alami manusia. Jika budaya menurun, kualitas jiwa manusia juga akan turun, dan itu berarti makanan bagi para demon menjadi lebih buruk. Ia bahkan merasa baik dunia Earth maupun Tes sebenarnya sama-sama berada di ambang kemunduran spiritual. Tiba-tiba terdengar teriakan tentang kemunculan bandit. Sevira segera keluar dari kereta setelah mendengar laporan bahwa para bandit tampak seperti kelompok tentara bersenjata lengkap, kemungkinan besar para desertir perang. Yurusia langsung menawarkan diri untuk menangani mereka, tetapi Sevira dan para prajurit menolaknya mentah-mentah. Mereka bersikeras bahwa Yurusia adalah Sein yang cantik dan tidak boleh menghadapi bahaya seperti itu. Bahkan saat Yurusia mencoba menjelaskan bahwa dirinya mampu mengalahkan para bandit dengan mudah, mereka tetap tidak mau mendengarkan. Sevira kemudian turun dari kereta dan menutup pintunya dari luar. Terdengar suara kunci terkunci. Yurusia baru sadar bahwa ia benar-benar dikurung di dalam kereta. Tak lama kemudian kereta mulai melaju sangat cepat sambil berguncang hebat. Dari suara teriakan yang terdengar, Yurusia menyadari situasi di luar tampaknya kacau. Ia membuka jendela kecil menuju tempat kusir dan melihat seorang prajurit mengendalikan kereta dengan wajah penuh ketakutan. Namun prajurit itu bahkan tidak mendengar panggilannya. Kereta terus melaju liar tanpa arah yang jelas.
Yurusia mulai kesal karena tidak ada Tina atau Fanny yang bisa dengan nyaman mengeluarkan teh dan meja seperti biasanya. Beberapa menit kemudian terdengar jeritan keras dari kusir dan kuda. Kereta berhenti mendadak dengan guncangan besar. Yurusia mendengar auman binatang buas di luar. Saat ia mencoba memanggil prajurit pengawalnya, yang terdengar hanyalah suara lelaki itu kabur sambil berteriak ketakutan. Yurusia benar-benar tidak habis pikir bagaimana seorang pengawal bisa meninggalkan orang yang harus ia lindungi dan melarikan diri sendirian di tengah hutan penuh monster. Setelah suasana di luar mulai tenang, Yurusia mematahkan pegangan pintu kereta dengan mudah lalu keluar. Begitu satu langkah kakinya menyentuh tanah, puluhan monster mirip serigala yang mengepung kereta langsung menjerit ketakutan. Burung-burung di seluruh hutan beterbangan panik akibat tekanan aura Yurusia yang tanpa sadar keluar. Yurusia langsung menyadari ia kembali melakukan hal yang sama seperti biasanya, secara tidak sengaja menakuti seluruh makhluk hidup di sekitarnya. Namun beberapa detik kemudian ia baru sadar akan hal lain yang jauh lebih penting. Ia tidak tahu dirinya berada di mana. Yurusia berdiri sendirian di tengah hutan setelah tersesat dari rombongan. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri karena sempat terlalu terkejut hingga lupa bernapas, meskipun sebagai demon sebenarnya ia tidak perlu bernapas sama sekali. Kebiasaan itu hanyalah sisa insting manusia ketika masih hidup di Earth. Bahkan para pelayannya pun sering harus diingatkan untuk tetap bernapas agar terlihat seperti manusia biasa. Setelah menarik napas panjang sekadar untuk menenangkan pikiran, Yurusia mulai memperhatikan keadaan sekeliling. Hutan itu tampak normal pada pandangan pertama, tetapi vegetasinya jelas berbeda dari Earth maupun Atra. Beberapa tumbuhan bahkan memiliki daun berbentuk hati dengan bentuk yang aneh. Matahari masih tinggi sehingga suasana belum gelap, tetapi pepohonan yang terlalu rapat membuat arah cahaya sulit dikenali. Di sisi lain, seluruh area hutan telah berubah menjadi semacam Forest of Death karena aura Yurusia yang tanpa sadar menyebar. Semua makhluk yang memiliki sedikit kecerdasan melarikan diri dari area itu. Bahkan spirit angin menjauh ketakutan. Seekor hewan kecil mirip tupai yang sempat menempel di kereta jatuh ke tanah sambil kejang-kejang dengan busa keluar dari mulutnya akibat tekanan aura tersebut. Yurusia sendiri merasa seolah ada seseorang yang melakukan hal mengerikan pada makhluk kecil itu, tanpa sadar tidak menyadari pelakunya adalah dirinya sendiri. Karena tidak ada gunanya diam menunggu, Yurusia memutuskan bergerak. Ia mulai curiga bahwa situasi ini memang disengaja sejak awal. Sephira telah memisahkannya dari para pengikut demon dan membawanya hanya dengan pengawalan kecil sambil terus meyakinkan soal keamanan. Untuk memudahkan berjalan di hutan, Yurusia mengubah bentuk gaunnya. Hak sepatunya mengecil, rok hitam peraknya berubah dari panjang selutut bawah menjadi lebih pendek hingga sebatas lutut. Ia juga melepaskan kuda-kuda dari kereta lalu menyebarkan killing intent ke seluruh area sekitar agar monster tidak menyerang mereka sebelum sadar kembali. Yurusia lalu mengikuti jejak roda kereta dengan tenang. Gaun hitam peraknya kembali menjadi favoritnya dibanding gaun platinum terbuka yang menurutnya terlalu memalukan dipakai siang hari. Gaun platinum itu kini berubah bentuk menjadi anting hitam kecil yang kemudian berubah lagi menjadi veil renda yang menutupi rambut dan bahunya agar tidak tersangkut ranting. Awalnya Yurusia menikmati pemandangan hutan sambil berjalan santai, tetapi beberapa menit kemudian ia bosan. Ia ingin terbang saja, tetapi tidak bisa memperlihatkan sayap demonnya kepada orang lain. Karena itu ia mulai berlari santai di dalam hutan dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Tak lama kemudian ia tiba di jalan pegunungan besar, tetapi langsung membeku melihat jalan itu bercabang menjadi 5 arah berbeda. Yurusia sama sekali tidak menyangka ada persimpangan seperti itu di tempat terpencil. Ia mulai berpikir sambil duduk di tunggul pohon yang baru saja ditebangnya. Namun tiba-tiba ia merasa firasat buruk.
Dengan cepat ia memasang kembali batang pohon yang dipotongnya ke posisi semula lalu berjalan ke sisi lain. Ternyata di sana memang ada penanda arah yang sebelumnya tertutup batang pohon tersebut. Berkat petunjuk itu, Yurusia akhirnya menemukan sebuah desa kecil sekitar 1 jam kemudian. Saat memasuki desa, seorang pemuda langsung menyambutnya dengan ucapan selamat datang ke desa Kanpei. Namun suasananya terasa aneh bagi Yurusia. Desa Kanpei adalah desa kecil berpenduduk sekitar 300 orang yang terkenal karena kentang. Kentang adalah hasil utama mereka, makanan utama mereka, sekaligus barang dagangan utama mereka. Letaknya terpencil sehingga selama ini jarang diganggu Forces of Darkness. Namun keadaan berubah setelah negara tetangga jatuh ke tangan pasukan Darkness. Banyak pengungsi miskin yang ditolak KAM resmi akhirnya mengalir ke desa kecil itu. Jumlah mereka mencapai sekitar 150 orang, membuat populasi desa meningkat drastis. Persediaan makanan dan obat-obatan mulai habis. Banyak pengungsi terluka atau sakit, sementara bantuan dari kota tidak pernah datang karena pejabat Allied Forces hanya mau bergerak jika menerima suap. Kepala desa yang miskin tidak mampu memberikan apapun selain kentang sehingga permohonannya terus diabaikan. Selama beberapa minggu keadaan desa memburuk. Sebagian pengungsi mulai meninggal, beberapa keluarga mulai mengeluh karena harus bekerja gratis, dan para pengangguran kasar mulai membuat masalah serta meminta makanan lebih enak seperti daging. Di tengah kekacauan itu, seorang lelaki tua berpakaian butler tiba-tiba muncul di desa. Ia berpakaian elegan tanpa membawa barang apapun, seperti sedang berjalan santai. Butler tua itu segera menyingkirkan mayat-mayat, mengusir keluarga pembuat masalah dan para berandalan, lalu mengembalikan ketertiban desa dengan sangat cepat. Penduduk mulai memanggilnya Butler Sama. Ketika ditanya alasan kedatangannya, lelaki tua itu hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa ia sedang mencari seorang ojo sama bangsawan dan mampir untuk makan sebentar. Kembali ke masa sekarang, suasana desa terasa aneh bagi Yurusia. Penduduk terus menghindari tatapannya atau melarikan diri setiap kali ia melihat ke arah mereka. Saat Yurusia menyapa seorang petani parubaya, pria itu langsung membeku begitu melihat wajahnya. Ia mencoba menjelaskan dengan gugup bahwa dirinya hanya terkejut melihat gadis secantik wanita kota. Yurusia lalu menunjuk pemuda yang terus mengulang kalimat sambutan seperti NPC. Petani itu menjelaskan bahwa pemuda itu adalah salah satu pengungsi baru yang awalnya bahkan tidak bisa berbicara. Setelah bercakap dengan Butler Sama, ia berubah menjadi orang yang sangat serius. Ketika Yurusia mendengar nama Butler Sama, ia langsung tertarik. Petani itu menunjuk ke arah seorang pria tua berambut abu-abu lebat yang mengenakan pakaian butler mewah lengkap dengan monokel. Penampilannya benar-benar seperti kepala pelayan klasik bernama Sebastian. Butler tua itu berjalan mendekati Yurusia sambil tersenyum aneh dan mengeluarkan tawa, fo-fo-fo, yang terasa familiar. Lalu lelaki tua itu berhenti di depannya dan menyapa dengan sopan. Ia memanggil Yurusia dengan hormat dan mengatakan bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Yurusia langsung membeku kebingungan. Yurusia memandangi lelaki tua berpakaian butler itu dengan rasa familiar yang sangat kuat. Ia yakin pernah mengenalnya, tetapi bukan dari dunia tes, juga bukan dari Holy Kingdom di Atra. Yang paling aneh, ia tidak merasakan koneksi spiritual yang biasanya dimiliki para bawahannya. Lalu Yurusia akhirnya menyebut satu nama. Geas. Butler tua itu langsung tersenyum puas sambil memanggil Yurusia sebagai Miss, membuat Yurusia sadar bahwa lelaki itu memang Geas. Meski penampilannya sama sekali berbeda dengan bentuk teddy bear yang biasa ia lihat, aura dasarnya tetap sama. Hanya saja, sekarang Geas telah mempelajari humanization dan mampu berubah menjadi manusia tua elegan.
Yurusia langsung bingung sekaligus kesal karena Geas sudah lama tidak menghubunginya. Namun Geas hanya tertawa santai sambil mengatakan bahwa sekarang ini adalah kehidupannya yang keempat, dan Yurusia sudah menjadi tuan sekaligus nona mudanya. Perasaan Yurusia sendiri juga sudah berubah. Ia merasa dirinya kini lebih dekat dengan identitas sebagai Yurusia dibanding Yuzu, sehingga sulit memperlakukan Geas seperti dulu. Rasanya seperti melihat seorang pengasuh tua yang mengawasi anak kecil. Geas kemudian menjelaskan bahwa ia sekarang memakai setting sebagai butler milik Rina. Atas perintah Rina, ia datang untuk menjemput Yurusia. Yurusia langsung membeku. Ia mulai bertanya-tanya apakah Rina sekarang juga sudah memiliki bentuk manusia. Bahkan ia mulai berpikir tentang memberi Rina tubuh sungguhan, lalu mendadak teringat Onzada-kun dan berbagai kemungkinan aneh lainnya. Namun Geas segera mengalihkan topik dengan sangat alami seperti Demon sejati. Ia meminta bantuan Yurusia untuk menyembuhkan para pengungsi. Yurusia pun menyadari bahwa prioritas para Demon pada akhirnya tetap soal makanan. Namun ia tidak keberatan membantu para pengungsi, apalagi jika itu bisa sekaligus menaikkan nama baiknya sebagai Sein. Geas juga memberitahu bahwa ia sempat melihat sekelompok manusia memburu seseorang di hutan. Ia tidak tahu target mereka, tetapi Geas menegur Yurusia karena akhir-akhir ini terlalu ceroboh. Ucapan itu mengenai sasaran. Di Atra ia masih menahan diri demi keluarganya, sementara di Earth ada keluarga Yuzu. Tetapi di tes, tanpa ikatan seperti itu, Yurusia mulai hidup terlalu bebas dan mungkin tanpa sadar menciptakan terlalu banyak musuh. Setelah itu Yurusia mulai menyembuhkan para pengungsi di alun-alun desa. Ia menggunakan sihir suci sambil melafalkan, "Let there be light," dan cahaya lembut langsung menyelimuti anak-anak yang sakit maupun terluka. Luka mereka sembuh seketika hingga anak-anak itu berdiri dengan ekspresi bingung sekaligus bahagia. Beberapa anak mulai tertawa karena tubuh mereka sudah tidak sakit lagi. Mereka memandang Yurusia dengan mata penuh kekaguman dan rasa sayang murni. Yurusia sendiri menyukai anak-anak karena mereka tidak takut kepadanya seperti orang dewasa. Penduduk desa dewasa tetap menghindari tatapannya. Namun anak-anak malah mendekat dan berbicara dengannya tanpa rasa takut. Kepala desa kemudian menghampiri Yurusia dengan gugup. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu tetapi sulit mengatakannya. Yurusia sendiri baru teringat bahwa gereja suci di wilayah ini ternyata memungut biaya tinggi dari rakyat untuk layanan penyembuhan dengan alasan sumbangan gereja. Namun Yurusia tidak kekurangan uang sama sekali. Penghasilannya dari bisnis perawatan rambut dan sihir sudah cukup untuk membeli rumah besar di ibu kota kerajaan. Bahkan setelah bertemu Sephira, ia mulai memikirkan ide bisnis baru lagi. Namun ketika kepala desa akhirnya bicara, isi permintaannya benar-benar tidak terduga. Ia meminta Yurusia menarik kembali malaikat cahayanya. Ternyata saat Yurusia pertama kali menyembuhkan para pengungsi, beberapa orang yang sebenarnya sehat malah berebut meminta disembuhkan lebih dulu. Ada juga yang mengeluh bahwa Yurusia terlambat datang dan meminta kompensasi. Karena itu Yurusia menggunakan Fist of Blessings dalam versi yang berbeda dari biasanya. Versi normal Fist of Blessings hanya memberikan Divine Protection sambil menyembuhkan perlahan. Namun versi Yurusia menuangkan sihir dalam jumlah sangat besar hingga kelebihan energi berubah menjadi spirit cahaya berbentuk malaikat. Masalahnya, para malaikat cahaya itu terus memberi divine protection tanpa henti kepada orang-orang sehat. Efeknya seperti meminum minuman stamina super dalam jumlah besar. Orang-orang yang tadinya masih kuat mengeluh akhirnya malah kejang-kejang sambil mimisan akibat terlalu sehat. Tetapi malaikat cahaya itu salah paham dan terus memberikan blessing tambahan karena mengira mereka masih sakit. Kepala desa akhirnya memohon agar Yurusia segera menghentikan para malaikat tersebut.
Yurusia hanya menatap jauh sambil menyebut semuanya sebagai kecelakaan yang tidak disengaja. Setelah urusan itu selesai, Yurusia dan Geas berjalan mengelilingi desa. Anak-anak desa mulai memberinya persembahan berupa kentang. Yurusia menerima semuanya dengan senang hati, lalu sebagai balasan ia mengeluarkan sekitar 1 ton rumput laut kering dari storage miliknya untuk membantu nutrisi desa. Penduduk desa sampai terdiam melihat Yurusia terus mengeluarkan rumput laut tanpa habis dari saku gaunnya. Sambil berjalan, Yurusia kembali menanyakan tentang kelompok pemburu di hutan tadi. Geas menjelaskan bahwa mereka adalah para petualang bayaran yang disewa secara pribadi tanpa melalui guild. Klien mereka menyembunyikan identitas dengan jubah dan tidak memberikan nama, tetapi suaranya terdengar seperti wanita muda. Yurusia langsung mulai curiga. Seseorang jelas mencoba membunuhnya atau setidaknya mengujinya. Ia tidak yakin apakah keberadaan Sein dianggap penghalang, atau mungkin ada pihak yang mulai takut pada pengaruhnya. Namun informasi mereka masih terlalu sedikit. Geas mengatakan bahwa jika Fanny ada di sana dengan kemampuan Nightmare miliknya, mungkin mereka sudah bisa menemukan jawabannya. Barulah Yurusia sadar betapa kompetennya para pengikutnya ketika ia terpisah dari mereka. Saat pembicaraan mulai mengarah ke Rina, Geas tiba-tiba berubah kembali menjadi teddy bear kecil dengan suara puff. Yurusia langsung panik dan mengguncang boneka itu sambil bertanya apa yang terjadi. Namun Geas hanya menjawab dengan suara gau-gau sambil memiringkan kepala dengan imut. Ternyata bentuk manusia itu memiliki batas waktu dan Geas sudah kehabisan energi untuk mempertahankannya. Yurusia frustrasi karena Geas belum sempat menjelaskan informasi tentang Rina. Namun teddy bear itu malah memanjat pohon menggunakan tubuh kecilnya lalu menawarkan jamur merah aneh kepada Yurusia. Meski kesal, Yurusia akhirnya mengikuti Geas melewati hutan. Pemandangan mereka benar-benar seperti dongeng aneh tentang seorang gadis kecil yang dipandu teddy bear hidup. Mereka berlari melewati hutan utara dengan kecepatan sekitar 300 km per jam. Sepanjang perjalanan, Geas dengan rakus memakan semua monster yang mereka temui. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah kastil yang kini telah dikuasai oleh Forces of Darkness. Ibu kota kerajaan Teluza yang telah jatuh ke tangan Forces of Darkness ternyata tidak berubah menjadi kota mati seperti yang dibayangkan banyak orang. Jalan-jalannya memang tidak lagi semeriah dulu karena distribusi barang terhenti dan persediaan mulai stagnan, tetapi kehidupan tetap berjalan. Penduduk masih berlalu lalang di jalanan, anak-anak masih bermain di gang-gang sempit, dan suasana kota tidak terlihat seperti negeri yang baru saja ditaklukkan. Bahkan keamanan kota terasa lebih baik dibanding sebelumnya. Pasukan Dark Elf dan Beastmen secara rutin berpatroli di jalan-jalan ibu kota. Orang dewasa memang ketakutan melihat para prajurit penjajah, tetapi anak-anak yang tidak memiliki prasangka hanya memandangi mereka dengan rasa penasaran. Para prajurit sendiri tampak sangat kaku dan tanpa ekspresi. Mereka ternyata takut terhadap si kembar putri Dark Elf yang sekarang memimpin kota itu. Nevi dan Rimi, yang sejak kecil terus ditindas dan diabaikan, ternyata tidak memiliki kebencian terhadap manusia biasa. Mereka bahkan melarang pasukan melukai warga sipil. Tentu saja beberapa perwira sempat mencoba melanggar aturan dengan merampok atau menyerang wanita. Namun semuanya dibunuh dengan brutal oleh Plusi milik si kembar. Sejak itu para prajurit benar-benar patuh karena takut. Di antara para Dark Elf itu ada seorang ksatria wanita bernama Tiara. Umurnya sudah sekitar 100 tahun, tetapi secara fisik setara manusia usia 20-an. Sejak kecil ia tumbuh mendengar cerita dari para tetua tentang betapa licik dan kejinya manusia. Semua Dark Elf hidup dengan kebencian turun-temurun terhadap umat manusia, bahkan terhadap peristiwa yang sebenarnya terjadi 1000 tahun lalu. Namun setelah datang ke kota manusia ini,
Tiara mulai bingung. Sebagai ksatria kerajaan, ia memang tidak memiliki niat buruk terhadap penduduk, tetapi ia tetap percaya manusia adalah ras buruk. Karena itu ia menjaga jarak dan berusaha tidak berinteraksi. Sayangnya anak-anak manusia justru terus mengikutinya. Kulit coklat gelap dan telinga panjang Dark Elf terasa sangat menarik bagi anak-anak kota. Mereka terus mendekatinya, menyentuh kulitnya, bahkan memegang armor terbukanya tanpa rasa takut. Karena aturan kerajaan melarang kekerasan terhadap warga sipil, Tiara hanya bisa diam sambil malu. Masalahnya tidak berhenti di sana. Belakangan Tiara mulai sering membantu anak-anak kecil, dan seorang bocah laki-laki berusia sekitar 10 tahun mulai menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Bocah itu terus mengobrol dengannya tentang kehidupannya. Ia bercerita bahwa adik perempuannya sering sakit karena kondisi kota memburuk. Persediaan makanan memang masih ada berkat kentang sebagai makanan pokok, tetapi distribusi barang terhenti sehingga nutrisi masyarakat menjadi buruk dan anak-anak mudah jatuh sakit. Bocah itu lalu bercerita tentang mimpinya. Ia ingin menjadi koki saat dewasa dan membuka restoran bersama istrinya nanti. Tatapan polos penuh harapan itu membuat Tiara tanpa sadar membayangkan dirinya berdiri di restoran bersama versi dewasa bocah itu. Wajahnya sampai memerah karena khayalannya sendiri. Sebagai elf, perbedaan usia 10 tahun sebenarnya bukan masalah besar. Namun lamunannya tiba-tiba buyar ketika terdengar jeritan dari gang sempit. Bocah itu langsung mengenali suara adiknya dan berlari panik. Tiara ikut mengejar hingga mereka menemukan dua pria kumal sedang membawa seorang gadis kecil tak sadarkan diri. Tiara langsung menghunus senjata dan memerintahkan mereka melepaskan anak itu. Kedua pria itu ternyata kriminal kelas bawah yang hidup dari dunia gelap kota. Sejak pasukan Dark Elf mengambil alih kota, para penjahat seperti mereka mulai terpojok karena prajurit diperintahkan aktif memburu kriminal. Tidak ada pengadilan maupun ampunan. Para tentara diperbolehkan langsung membunuh pelaku kejahatan. Akibatnya para penjahat yang sebelumnya hidup nyaman lewat suap menjadi terdesak. Kedua pria itu mengaku mereka berniat menculik anak-anak lalu kabur ke negara lain untuk menjual mereka. Mereka ingin mengumpulkan uang agar bisa melarikan diri dari negeri ini. Tiara bahkan sempat bertanya dengan bingung kenapa mereka tidak menculik anak setelah kabur saja. Pertanyaan itu malah membuat kedua penjahat marah. Ketika Tiara hendak maju, mereka langsung menodongkan pisau ke leher gadis kecil itu. Mereka sadar Tiara ternyata peduli pada anak manusia. Setelah menyadari kelemahan itu, kedua pria mulai tersenyum mesum. Mereka memerintahkan Tiara melepas seluruh senjata, armor, bahkan pakaiannya. Mereka berniat memperkosanya sebelum menjualnya. Tiara gemetar malu sekaligus marah. Armor khas Dark Elf memang sangat terbuka dan memperlihatkan kulit tubuhnya. Di depan bocah kecil yang mengaguminya, penghinaan itu terasa semakin berat. Ia mulai bimbang antara menyerah demi menyelamatkan gadis kecil atau mengabaikannya dan membunuh kedua kriminal itu. Jika beberapa waktu lalu, Tiara pasti akan memilih membunuh mereka tanpa peduli nasib manusia. Namun sekarang ia tidak bisa melakukannya. Saat ia perlahan mulai melepaskan senjata, tiba-tiba terdengar suara aneh seperti gesekan di udara. Tidak ada yang berubah, tetapi semua orang merasakan hawa dingin menjalar ke tulang mereka. Naluri mereka menjerit bahwa ada sesuatu yang mendekat. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat seorang gadis berambut emas berdiri di ujung gang. Rambut emasnya berkilau di bawah cahaya matahari. Ia mengenakan gaun hitam perak mengilap yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Kulitnya tampak terlalu sempurna, seperti boneka hidup. Mata emasnya dingin dan indah sekaligus. Sosok itu tampak seperti gadis muda usia awal belasan tahun. Namun tak seorang pun merasa dirinya manusia biasa. Tiara langsung tanpa sadar mundur satu langkah.
Naluri Dark Elf yang hidup di dunia kegelapan membuat jiwanya berteriak bahaya. Keindahan gadis itu terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Di tengah suasana membeku itu, gadis emas tersebut tersenyum lembut hanya pada Tiara. Lalu dunia kembali bergerak. Gadis kecil yang diculik tiba-tiba sudah berada di pelukan gadis emas itu tanpa seorang pun sadar kapan ia dipindahkan. Kedua penculik menatap kosong ke tangan mereka sendiri dengan wajah pucat. Ketika gadis kecil mulai hendak menangis, seekor teddy bear muncul dari belakang gadis emas dan menepuk-nepuk kepala anak itu dengan lembut sambil mengeluarkan suara, "Gau-gau." Tangisan anak itu langsung berhenti. Ia malah tersenyum polos sambil memeluk gadis emas tersebut. Bocah laki-laki kakaknya langsung jatuh terduduk karena lega. Salah satu penculik akhirnya membentak panik, tetapi lidahnya seperti keluh dan kata-katanya kacau. Tiara buru-buru memperingatkan gadis emas itu bahwa mereka adalah penculik berbahaya. Namun sebelum kalimatnya selesai, gadis emas itu menutup mata dan telinga gadis kecil dalam pelukannya. Lalu teddy bear kecil di sampingnya melompat ke arah kedua penculik itu. Seorang ksatria wanita Dark Elf langsung memberi hormat dengan gugup begitu melihat Eurusia. Ia bahkan sampai tergigit lidahnya sendiri karena terlalu panik saat menawarkan diri menjadi pemandu menuju kastil. Padahal Eurusia sendiri tampak seperti manusia biasa. Namun jelas bukan dirinya yang membuat sang ksatria ketakutan, melainkan Geas dalam bentuk teddy bear yang berada di sampingnya. Sebelum pergi, gadis kecil yang tadi diselamatkan memeluk kakaknya sambil melambaikan tangan kepada Eurusia. Eurusia membalas lambaian itu dengan senyum lembut dan memberi bocah laki-laki tersebut banyak rumput laut kering untuk adiknya yang sering sakit. Meski mata dan telinga gadis kecil tadi sempat ditutup, kakaknya melihat semuanya dengan jelas. Bocah itu sekarang terlihat pucat dan matanya bergerak gelisah seperti tikus yang terpojok. Eurusia sebenarnya sudah meminta Geas untuk berhenti memakan manusia di dalam kota. Karena itu Geas hanya menghajar para penculik tadi tanpa memakan mereka. Meski begitu, darah yang berceceran tetap terlalu mengerikan bagi anak-anak. Diam-diam Eurusia juga merasa terselamatkan oleh kejadian tadi. Ia sebenarnya sudah melihat kastil dari kejauhan dan mencoba berjalan lurus ke sana, tetapi malah tersesat total di kota. Karena terlalu cemas, tanpa sadar ia mengeluarkan presence yang menakutkan ke sekeliling. Ia mengira itu yang membuat warga ketakutan, tetapi ternyata setengah dari mereka ketakutan justru karena Geas. Sang ksatria Dark Elf lalu mulai memandu Eurusia menuju kastil. Eurusia bertanya kenapa ia mau melakukan itu. Dengan gugup sang ksatria menjelaskan bahwa teddy bear itu adalah Plusi yang biasa berada di pangkuan sang putri kembar Dark Elf. Karena itu mereka mengira Eurusia memiliki hubungan dengan para putri. Eurusia langsung merasa Dark Elf itu sangat rajin dan manis. Sudah lama ia tidak bertemu orang yang begitu tulus dan serius seperti itu. Ketika Eurusia tersenyum lembut kepadanya, wajah ksatria itu langsung kaku total. Jantungnya berdegup seperti anak anjing kecil yang mendadak bertemu beruang lapar di tengah hutan. Eurusia tahu persis penyebabnya dan malah merasa gemas melihat reaksinya. Setelah tiba di kastil, ksatria Dark Elf itu tidak berani masuk lebih jauh. Ia seperti merasa ada batas yang membuatnya takut mendekat. Eurusia sendiri mulai merasakan sesuatu di kastil itu. Ada semacam barrier aneh yang bukan sihir suci dan bukan pula spirit language. Rasanya mirip Heroes Secret Art, tetapi berbeda. Geas lalu mulai memimpin jalan karena semua orang otomatis menyingkir ketakutan ketika melihatnya lewat. Suara hak sepatu Eurusia bergema di lorong marmer sebelum ia akhirnya berhenti di depan dua bayangan kecil di dalam kegelapan. Di sana berdiri dua anak perempuan kecil dengan kulit gelap mengilap dan telinga panjang yang sedikit terkulai. Rambut mereka berbeda warna,
satu emas dan satu perak, tetapi wajah mereka sangat mirip. Mereka adalah Nevi dan Rimi. Keduanya langsung menyambut Eurusia dengan hormat dan memanggilnya, Our Queen. Eurusia langsung panik. Ia menolak keras dipanggil Queen dan meminta mereka memanggilnya dengan nama saja. Namun si kembar malah menjelaskan bahwa Eurusia pasti seorang ratu karena berdiri di sisi Demon God mereka. Ketika Eurusia menolak lagi, mereka bahkan mencoba menggantinya menjadi Goddess. Eurusia hampir putus asa mendengar ranking gelarnya malah naik lagi. Ia mulai bertanya-tanya racun apa yang sebenarnya sudah ditanam Rine ke kepala dua anak lucu ini. Tiba-tiba suara seorang pria terdengar dari dalam kegelapan. Eurusia sangat terkejut karena sama sekali tidak menyadari keberadaannya sampai sedekat itu. Pria itu tampak sekitar usia 30-an dengan rambut hitam pendek dan tubuh tinggi ramping. Pakaiannya seperti seragam ksatria yang dipakai asal-asalan. Eurusia langsung mengenalinya. Onzada-kun. Onzada sendiri tampak santai dan memanggil Eurusia sebagai princess sekaligus master. Namun ketika Eurusia mencoba memastikan apakah ia sudah mengingat kehidupan manusianya, Onzada malah kebingungan dan hanya menganggap Eurusia sebagai tuannya. Eurusia akhirnya sadar bahwa ingatan manusia Onzada belum kembali. Geas lalu berubah kembali menjadi teddy bear dan langsung disambut Onzada seperti teman lama. Keduanya bahkan mulai minum sake murah bersama dengan santai. Eurusia yang kesal langsung menghantam kepala mereka menggunakan forehead poke sampai keduanya terlempar. Onzada mengeluh sambil memegangi dahinya dan mengingatkan bahwa dulu Eurusia pernah melarangnya minum terlalu banyak alkohol. Namun Eurusia malah mengingat bahwa Onzada mengatakan itu ketika masih SD, membuat suasana terasa aneh sekaligus nostalgik. Setelah itu mereka mulai berjalan menuju ruang tahta sambil membicarakan keadaan Rine. Onzada menjelaskan bahwa kemampuan humanization mereka berasal dari analisis Heroes Secret Art peninggalan hero pertama yang dulu berada di pihak Forces of Darkness. Eurusia langsung terkejut mendengar hero pertama ternyata berasal dari pihak kegelapan. Menurut Onzada, Noah lebih memahami detailnya karena dialah yang menganalisis teknik tersebut. Mereka juga menjelaskan bahwa Rine memiliki magic power terlalu besar sehingga wujud manusianya tidak stabil. Mereka bahkan sudah mencoba menggunakan tubuh Pangeran Beastman yang mati dibunuh untuk menstabilkannya, tetapi gagal. Menurut analisis Noah, mereka membutuhkan pengorbanan jiwa dalam jumlah besar hanya agar Rine bisa termanifestasi secara normal. Eurusia langsung curiga Noah sengaja memperkeruh perang demi mengumpulkan jiwa. Selain itu ternyata masih ada sesuatu lagi yang ditinggalkan hero pertama. Namun bahkan Noah yang merupakan pure demon tidak bisa menganalisisnya. Akhirnya mereka tiba di ruang tahta. Saat pintu terbuka, Eurusia melihat sosok kecil duduk di atas singgasana. Lalu ia membeku. Rine sekarang memiliki tubuh anak kecil dengan telinga kucing. Eurusia langsung menarik telinga Onzada sambil protes kenapa Rine berubah jadi sota bertelinga kucing. Onzada sendiri mengatakan bahwa bentuk itu sebenarnya memang mirip wujud asli Rine, hanya saja mengecil karena belum stabil. Eurusia perlahan berjalan mendekati singgasana. Namun Onzada buru-buru menghentikannya. Rine saat ini berada dalam keadaan tidur sambil mengeluarkan barrier besar yang dibuat oleh dirinya dan para anak kecil di kastil. Barrier itu tidak bisa ditembus sebelum kesadaran Rine stabil, bahkan sangat berbahaya bagi Eurusia sendiri. Namun Eurusia tetap maju. Setiap langkah yang ia ambil membuat tubuhnya seperti disambar listrik besar. Energi barrier itu cukup kuat untuk menghancurkan Archdemon biasa sebelum mencapai setengah jalan. Aksesori rambut Eurusia mulai hancur lebih dulu. Rambutnya berdiri akibat listrik. Lalu gaun relik kelas miliknya mulai terbakar. Onzada mencoba mendekat tetapi Eurusia menolaknya dengan sihir. Meski tubuhnya terbakar dan penuh rasa sakit,
Eurusia akhirnya berhasil mencapai singgasana. Ia mengulurkan tangan dan memegang pipi Rine. Eurusia mengatakan bahwa ia akan segera membangunkannya. Rine ternyata sudah mencoba mengambil bentuk manusia agar bisa bertemu Eurusia setelah mengetahui Eurusia berada di dunia manusia, padahal manifestasi humanoid sangat sulit baginya. Saat Eurusia mengusap pipinya, mata Rine tampak sedikit terbuka. Eurusia berjanji akan segera kembali. Ketika ia menjauh dari singgasana, gaunnya langsung beregenerasi dengan menyerap magic power miliknya. Lalu Eurusia memerintahkan Onzada untuk tetap tinggal bersama Geas sementara dirinya akan pergi menuju ibu kota Forces of Darkness. Hilangnya Sang Sein emas dari medan perang langsung mengguncang seluruh pasukan Forces of Light. Ketika kabar itu disampaikan oleh staf operasi dari markas besar aliansi, para prajurit langsung gempar. Selama ini kehadiran Eurusia di operasi perebutan kembali wilayah sebenarnya hanya dianggap propaganda politik milik Sel. Para petinggi negara-negara besar memandangnya sekadar simbol untuk menaikkan moral rakyat. Sebagian besar petinggi militer bahkan tidak benar-benar percaya pada kekuatan Sang Sein. Mereka menganggap cerita tentang kekuatan Eurusia hanyalah dongeng yang dibesar-besarkan rakyat biasa. Ada pula yang diam-diam berpikir bahwa akan sangat menguntungkan bila Eurusia mati di medan perang ini. Namun mereka sama sekali tidak memahami satu hal penting. Bagi rakyat biasa, nama Sein memiliki arti setara dengan hero. Jika para hero dianggap sebagai pedang umat manusia, maka Sein adalah perisai yang melindungi mereka. Para prajurit garis depan memahami itu lebih dari siapapun. Di medan perang tempat kematian datang kapan saja, keberadaan Sein memberi rasa aman yang luar biasa besar. Karena itu ketika terdengar kabar bahwa Eurusia menghilang, moral pasukan langsung terguncang. Para petinggi negara akhirnya terkejut melihat betapa besar pengaruh gelar Sein terhadap rakyat dan tentara. Di tengah kekacauan itu, Kanzo, Hero of Earth, baru kembali dari garis depan sambil membawa prajurit terluka. Begitu mendengar kabar tersebut, ia langsung menghampiri Sephira dengan wajah tegang. Kanzo berteriak menanyakan apa yang terjadi pada Eurusia. Sephira yang tampak kelelahan menjelaskan bahwa Eurusia diserang bandit bersenjata ketika sedang dalam perjalanan. Mendengar itu, Kanzo langsung berniat pergi sendiri untuk menghajar para bandit tersebut. Semua orang di markas terkejut melihat reaksinya. Selama ini Kanzo dikenal keras dan aneh, terutama terhadap perempuan cantik, tetapi sekarang ia tampak benar-benar mengkhawatirkan Eurusia. Namun di balik pikirannya, alasan Kanzo sebenarnya jauh lebih egois. Kanzo sedang berusaha menciptakan Magic Gem melalui kontrak rahasia dengan Eurusia. Tanpa Eurusia, seluruh rencananya akan kacau. Ia memang bisa membuat Magic Gem sendiri, tetapi kualitasnya jauh lebih buruk dibandingkan hasil Eurusia dan para bawahannya. Selain itu, di medan perang kali ini ada Hero of Water dan Hero of Flame. Kanzo melihat kesempatan emas untuk memperoleh pure magic dari para hero lain. Bahkan jika salah satu hero mati sekalipun, 3 hero lainnya masih bisa menjaga keseimbangan perang sampai hero baru dipanggil. Dan bila itu tidak cukup, Sein masih bisa mengisi kekosongan itu. Karena perang antara cahaya dan kegelapan sudah berlangsung ribuan tahun, para hero dan manusia mulai berpikir bahwa keseimbangan dunia tidak akan pernah benar-benar berubah. Sephira kemudian menenangkan Kanzo dan berkata bahwa dirinya akan bertanggung jawab mencari Eurusia. Kanzo akhirnya menerima perkataan itu dengan mudah. Melihat semua orang mempercayai Sephira secara alami, suasananya terasa aneh. Bahkan hero seperti Kanzo yang biasanya tidak menyukai perempuan seperti Sephira pun menerimanya begitu saja. Begitu Kanzo pergi, wajah Sephira langsung berubah suram ketika tak ada yang melihat. Ia sebenarnya sudah berhasil menghilangkan semua penghalang dalam rencananya.
Yurusia yang selama ini menjadi irregular, berhasil dipisahkan dari medan perang. Namun sekarang masalah baru muncul. Sephira sendiri kehilangan jejak Yurusia. Sementara itu, Yurusia sedang berada jauh di wilayah Forces of Darkness bersama Geas dan Onzada. Keduanya kini kembali memakai bentuk humanoid dan justru mulai terlalu memanjakan Yurusia. Geas masih terasa seperti kakek pengasuh yang lembut sehingga Yurusia hanya sedikit salah tingkah. Namun Onzada benar-benar membuat Yurusia tidak nyaman. Onzada menyentuh rambut Yurusia sambil mencium aromanya seperti pria dewasa yang genit. Yurusia langsung memprotes karena Onzada yang ia kenal dulu sama sekali tidak seperti ini. Onzada malah tampak sedih ketika dimarahi. Melihat ekspresi itu pada pria berwajah dewasa membuat Yurusia merinding. Dalam ingatannya, Onzada masih seperti anak SMP, sehingga ia sama sekali tidak tahu bagaimana harus menghadapi versi dewasanya sekarang. Ketika Yurusia bertanya kenapa mereka memilih penampilan seperti itu, Geas menjelaskan bahwa mempertahankan bentuk manusia memakan banyak magic power. Semakin muda bentuk yang dipilih, semakin besar konsumsi energinya. Mereka saat ini berada di dalam gua raksasa wilayah Forces of Darkness. Yurusia sebenarnya khawatir meninggalkan Nevi dan Rimi terlalu lama, jadi ia memanggil 150 Greater Demon dari Paradise Lost untuk menjaga mereka. Meski jumlah itu terdengar berlebihan, Yurusia merasa tidak ada kata terlalu berlebihan untuk melindungi anak kecil. Mereka bertiga berlari menuju pusat wilayah kegelapan dengan kecepatan setara mobil. Teleportasi tidak bisa digunakan karena Geas dan Onzada tidak memiliki magic power cukup untuk membawa presence Yurusia yang terlalu besar. Terbang juga terlalu merepotkan karena banyak Wild Dragon berkeliaran di langit. Dalam perjalanan, Geas dan Onzada terus meminta Yurusia agar tidak membuat masalah dan membiarkan mereka menangani semuanya. Namun tepat setelah mereka mengatakan itu, seorang Bisman penjaga menghentikan mereka. Anjing Bisman itu awalnya curiga dan menodongkan tombak kepada mereka. Namun ketika Yurusia tiba-tiba tertawa tanpa sengaja, telinga kelinci muncul di kepalanya. Yurusia langsung membeku syok. Anehnya, para penjaga malah menganggap mereka semua Bisman dan membiarkan mereka lewat begitu saja. Yurusia sendiri bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Ketika ia bertanya kenapa Onzada juga memiliki telinga kelinci, Onzada menjelaskan bahwa itu karena dirinya memang berasal dari kelinci yang dulu diubah Yurusia. Geas juga ikut menyamar, tetapi ia memakai tanduk domba. Saat Yurusia bertanya kenapa tanduknya berubah dari tanduk banteng menjadi tanduk domba, Geas dengan bangga menjawab bahwa sekarang dirinya adalah seorang butler. Jawaban itu membuat Yurusia menyadari bahwa Geas benar-benar sudah sepenuhnya tenggelam dalam peran kakek butler. Akhirnya mereka sampai di pusat kota besar bawah tanah tanpa masalah. Di sana berdiri sebuah kastil kuno tersegel. Kastil itu dulunya adalah milik Demon King yang pernah menyatukan seluruh Forces of Darkness. Dan juga, kastil milik sang First Hero. Di depan kastil kuno milik Demon King dan First Hero, Yurusia berdiri memandangi gerbang raksasa berwarna hijau kusam akibat usia ratusan tahun. Gerbang itu begitu besar hingga tampak mustahil ditembus tanpa kunci khusus. Namun bukannya masuk melalui gerbang utama, Onzada malah berkata bahwa mereka akan melewati tembok kastil. Yurusia kebingungan dan bertanya kenapa mereka tidak masuk saja lewat gerbang. Onzada menjelaskan bahwa sebenarnya ada pintu samping yang bisa dipakai untuk masuk, tetapi akan merepotkan bila mereka terlihat para prajurit Forces of Darkness. Kecuali Yurusia memang berniat membunuh semuanya, lebih baik mereka menyelinap diam-diam. Yurusia akhirnya memahami maksudnya. Ia memang tidak terlalu peduli pada hidup para prajurit, tetapi pembantaian tanpa alasan juga bukan sesuatu yang ingin ia lakukan. Baginya,
Nyawa manusia dan hewan pada dasarnya tidak jauh berbeda di mata demon maupun spirit. Hanya manusia dan para dewa yang sibuk memberi nilai berbeda pada kehidupan. Ia sendiri sebenarnya hanya tidak tertarik membunuh tanpa tujuan. Membunuh sesuatu yang tidak enak dimakan terasa sia-sia baginya. Ketika Eurusia memuji pemikiran Onzada, Onzada justru tampak bingung, sedangkan Geas tertawa geli melihat keduanya. Mereka kemudian melompati tembok kastil. Eurusia sebenarnya hendak melompat sendiri, tetapi Onzada langsung mengangkatnya dengan Princess Carrie. Bagi Eurusia, hal itu tidak lagi terasa memalukan karena sejak kecil ia sudah sering digendong siapa saja. Namun tetap ada sedikit rasa nostalgia ketika mengingat ayahnya dahulu. Begitu memasuki kastil melalui halaman dalam, aroma debu dan jamur langsung memenuhi udara. Geas menemukan jejak kaki di lantai. Rupanya keluarga kerajaan Dark Elf dan Beastman sebelumnya pernah memasuki tempat itu untuk mencari peninggalan Demon King demi merebut tahta. Namun Onzada berkata dengan santai bahwa ia sudah memakan mereka. Eurusia sama sekali tidak peduli dengan nasib orang-orang itu dan langsung berjalan mengikuti jejak kaki menuju bagian terdalam kastil. Lorong-lorong kastil sangat gelap, tetapi Geas dan Onzada dapat melihat dengan jelas. Eurusia yang terbiasa bergerak tanpa mengurangi kecepatan malah menabrak dinding keras tepat di tikungan. Ia bersin kesakitan sementara Geas memuji dirinya dengan senyum santai. Eurusia mulai mempertanyakan kenapa dirinya tidak memiliki night vision seperti mereka. Di tengah percakapan itu, waktu humanization Onzada habis. Tubuhnya berubah kembali menjadi boneka kelinci dengan suara kecil lucu. Boneka kelinci itu mulai bercahaya samar di dalam gelap dan memandu Eurusia lebih dalam seperti kelinci penuntun Alice di Wonderland. Eurusia menyadari bahwa meski sebagian sifat Onzada berasal dari setting yang ia tanamkan dulu, kebaikan hati Onzada sendiri membuatnya berkembang jauh lebih manusiawi. Mereka akhirnya mencapai ruang bawah tanah yang dipenuhi altar bercahaya samar. Geas menjelaskan bahwa di tempat inilah Nevi dan Rimi mempelajari original secret art. Untuk mengaktifkannya diperlukan darah keluarga kerajaan yang memiliki garis keturunan hero. Geas kemudian menunjukkan botol parfum kecil berisi cairan hitam pekat yang ternyata adalah darah sisa keluarga kerajaan. Eurusia langsung menahan diri agar tidak muntah hanya dengan membayangkan baunya. Ia lalu memeriksa altar tersebut lebih dulu. Tulisan-tulisan kuno di altar menjelaskan bahwa sistem itu memang memerlukan darah keturunan hero. Eurusia mulai berpikir keras tentang bagaimana mekanisme itu bekerja. Ia menduga kuncinya bukan sekadar darah, tetapi pure magic power dan atribut cahaya milik hero. Karena itulah Geas dan Onzada tidak bisa mengaktifkannya sendiri. Untuk membuktikan teorinya, Eurusia melukai jarinya sendiri menggunakan Crimson Claw lalu meneteskan darahnya ke altar. Begitu darah menyentuh ukiran altar, seluruh tulisan langsung bersinar terang. Geas terkejut karena cahaya altar jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Eurusia akhirnya menyadari bahwa darahnya memang memenuhi syarat karena ia memiliki atribut cahaya yang sama seperti hero. Ia bahkan mulai berpikir bahwa sebenarnya altar itu mungkin bisa diaktifkan hanya dengan secret magic tanpa perlu darah sama sekali. Tak lama kemudian, sebuah lorong rahasia terbuka di balik altar. Mereka masuk lebih dalam hingga menemukan deretan monumen batu bercahaya di sepanjang lorong. Monumen-monumen itu mencatat sejarah berdirinya negeri Forces of Darkness serta berbagai secret art kuno yang pernah digunakan. Semakin jauh ke dalam, isi monumen menjadi semakin detail dan berbahaya. Namun secret barrier di tempat itu juga semakin kuat. Geas dan Onzada akhirnya tidak mampu melanjutkan perjalanan lebih jauh. Barrier cahaya tersebut menolak keberadaan demon biasa. Demon kuat mungkin bisa menerobos secara paksa, tetapi monumen-monumen di sana akan hancur akibat benturan kekuatan. Di tengah lorong,
Eurusia menemukan catatan mengenai Phantom Beast Humanization Art. Ia segera memahami bahwa inilah teknik yang dipakai Rine dan yang lain untuk memperoleh bentuk manusia. Jejak kaki kecil Nevi dan Rimi terlihat di sekitar monumen itu, menunjukkan sejauh mana mereka berhasil masuk sebelumnya. Eurusia membaca teknik tersebut dan menyadari bahwa metode humanization itu sama sekali berbeda dengan inkarnasi demon biasa. Teknik itu memaksa pengguna menyegel kekuatan mereka sendiri demi mempertahankan bentuk manusia. Metode itu cocok untuk Geas yang memiliki magic power kecil, tetapi sangat tidak cocok bagi Rine yang memiliki kekuatan terlalu besar. Saat membaca lebih dalam, Eurusia bahkan menemukan jejak usaha menyedihkan seseorang yang mati-matian ingin mengubah monster partnernya menjadi gadis cantik. Ia mulai membaca lebih jauh menggunakan Secret Light agar seluruh tulisan di monumen bercahaya. Isi monumen ternyata seperti catatan harian First Hero sendiri. Di sana tertulis idealisme, mimpi, serta pemikiran sang First Hero ketika membangun negeri kegelapan. Tulisan itu terasa memalukan sekaligus terlalu idealis. Dari isinya, Eurusia menyimpulkan bahwa First Hero berasal dari era yang lebih modern dibanding dunia ini. Ada konsep kesetaraan dan kebebasan yang belum mungkin ada 1000 tahun lalu. Namun yang paling mengejutkan berada di ujung lorong. Di sana berdiri monumen raksasa berisi sebuah kontrak besar. Itu adalah kontrak skill system yang dibuat sang First Hero dengan seluruh Greater Spirit di dunia ini. Meski hanya replika, informasi di dalamnya nyata. Di sana tertulis syarat memperoleh skill, mekanisme perkembangan skill, hingga aturan penciptaan skill baru. Karena semuanya ditulis dalam spirit language, monumen itu tetap memiliki fungsi meski hanya salinan. Ketika membacanya lebih teliti, Eurusia menemukan bagian aneh seperti tulisan yang dipaksa diterjemahkan secara tidak sempurna dari bahasa asing. Dari sana ia akhirnya memahami sesuatu yang sangat besar. Karena keberadaan kontrak ini, bahkan demon yang seharusnya tidak termasuk dalam sistem dunia bisa memperoleh skill. Namun ada konsekuensi lain yang jauh lebih serius. Rine tidak akan pernah bisa memperoleh humanization sempurna. Sistem dunia ini sendiri telah dipelintir oleh seseorang. Spirit yang seharusnya menjaga keseimbangan dunia ternyata dimanipulasi tanpa sadar. Dan jika semuanya terus berjalan seperti ini, dunia tes suatu hari akan mengalami kehancuran yang sama seperti Earth. Di tengah lorong kuno itu, Eurusia akhirnya memahami alasan kenapa dirinya mungkin dipanggil ke dunia ini. Dan sambil tersenyum perlahan, ia berkata bahwa dirinya baru saja memikirkan sesuatu yang sangat menarik. Beberapa hari telah berlalu sejak menghilangnya Golden Saint dari medan perang. Namun kepanikan besar ternyata tidak benar-benar terjadi di kalangan petinggi dunia. Yang paling panik justru sebagian pejabat sel yang kecewa karena mereka kehilangan alat propaganda sempurna berupa kombinasi hero dan saint untuk mendorong agenda politik mereka sendiri, serta para prajurit biasa yang benar-benar percaya pada keberadaan saint sebagai pelindung mereka. Di permukaan, semuanya tampak tenang. Pada awalnya para pengikut Eurusia dan para pengawalnya bergerak panik mencarinya kemana-mana. Namun semakin waktu berlalu, negara-negara lain mulai bergerak diam-diam untuk mencoba menarik kelompok Eurusia ke pihak mereka masing-masing. Situasi itu menunjukkan satu hal yang jelas. Perang ini sebenarnya tidak terlalu dianggap serius oleh para petinggi dunia. Bagi mereka, jatuhnya wilayah manusia ke tangan Forces of Darkness bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dalam sejarah panjang perang ribuan tahun itu, wilayah yang direbut hampir selalu bisa direbut kembali dalam waktu sekitar setengah tahun. Perang antara Light dan Darkness sudah berubah menjadi semacam permainan strategi raksasa yang hasilnya dapat diprediksi. Tidak ada pihak yang benar-benar menghancurkan lawannya sepenuhnya. Forces of Darkness tidak cukup kuat untuk menghancurkan manusia sepenuhnya,
Sedangkan pihak manusia juga tidak pernah benar-benar mengejar sampai ke jantung wilayah musuh. Karena itulah para bangsawan dan petinggi negara tidak bertarung demi kemenangan sejati. Mereka bergerak demi keuntungan politik masing-masing. Bahkan sebelum perang selesai, negara-negara yang terlibat sudah mulai saling bersaing diam-diam untuk memperbesar kontribusi perang mereka demi keuntungan setelah perang usai. Akibatnya, banyak korban luka justru berasal dari konflik kecil antar sekutu sendiri dibandingkan dari serangan Forces of Darkness. Namun Forces of Darkness ternyata melakukan hal yang sama. Pasukan pendudukan di wilayah manusia bergerak sangat sedikit dan tampak pasif. Tetapi jauh di dalam Great Cavern, pasukan besar berjumlah lebih dari 1 juta tentara diam-diam mulai bergerak. Pasukan itu bukan dikumpulkan untuk memperkuat wilayah pendudukan. Bukan pula untuk menyerbu wilayah manusia lain. Semua itu dilakukan hanya demi keputusan seorang putri. Nefertia, First Princess dari Dark Elf, memimpin pasukan raksasa itu sambil menunggang Earth Dragon. Keringat memenuhi wajah para ksatria dan maid pengiringnya karena kecepatan gerak pasukan itu sudah seperti Death March. Menggerakkan pasukan sebesar itu tanpa ketahuan mustahil dilakukan. Terlebih pasukan tersebut dikumpulkan secara mendadak melalui rayuan dan manipulasi Nefertia sehingga koordinasi mereka sangat buruk. Namun Nefertia tetap memaksa mereka bergerak lebih cepat. Alasannya sederhana. Anak-anak itu masih hidup. Si kembar Dark Elf dan Pangeran Bisman yang seharusnya mati ternyata berhasil merebut negara manusia dengan korban nyaris nol. Nefertia tidak bisa memahami bagaimana mereka melakukannya. Bagaimana anak-anak kecil itu bisa memimpin pasukan mengerikan seperti itu? Mengapa para prajurit dan perwira mau mengikuti mereka? Nefertia sendiri selama ini menjebak saudara-saudaranya demi merebut tahta. Ia sudah berhasil menyingkirkan First dan Second Prince lewat intriknya, tetapi si kembar yang ternyata disukai ayah mereka masih hidup. Awalnya ia hanya ingin menyingkirkan mereka sebagai langkah berjaga-jaga. Namun sekarang, jika mereka berhasil mendapatkan prestasi perang besar, ayah mereka mungkin akan kembali memihak si kembar. Karena itulah Nefertia memutuskan untuk membunuh mereka sendiri. Secepat mungkin. Sementara itu di pihak manusia, para hero juga mulai bergerak demi tujuan masing-masing. Yang pertama bergerak adalah Hero of Flame, Minkichi. Tujuan Minkichi bukan kemenangan perang. Yang ia cari hanyalah kesenangan dan rasa aman dari ketakutannya sendiri akan ditinggalkan dunia. Di medan perang, Minkichi tertawa histeris sambil memerintahkan pembantaian terhadap musuh. Ia percaya bahwa tindakan brutal seperti itu justru akan menginspirasi para prajurit dan membuatnya tampak seperti battle maiden heroik. Tanpa keberadaan Sein di medan perang, para prajurit yang berada di ambang kehancuran mental mulai melihat Minkichi sebagai simbol kekuatan. Minkichi memahami bahwa ketenaran diperlukan untuk menekan kecemasan di dalam dirinya. Namun diam-diam ia juga memiliki tujuan lain. Ia ingin membunuh para pengikut Eurusia, terutama Fanny yang telah mempermalukannya sebelumnya. Ia bahkan mulai merasa lebih baik karena berpikir bahwa para hero lain diam-diam juga memiliki keinginan serupa. Minkichi sebenarnya berniat mengikis kekuatan hero lain satu persatu. Baginya, para hero adalah rekan sekaligus kaki tangan dalam pembunuhan salah satu hero terdahulu. Ia ingin seluruh hero party beserta unit pendukung mereka mati di perang ini. Sementara itu Kanzo, Hero of Earth, bergerak dengan cara berbeda. Ia menggunakan kekuatan tanah untuk mengendalikan seluruh medan perang, melumpuhkan gerakan musuh dan memperoleh kontribusi perang besar. Namun ia juga tidak benar-benar peduli pada keselamatan pasukan manusia. Yang penting hanyalah ketenaran. Kanzo diam-diam mengikuti jejak Minkichi dari bawah tanah. Tujuannya adalah menciptakan magic gem terbaik menggunakan energi dan korban dari medan perang besar ini. Di sisi lain,
Kyoji sang Hero of Water mengendalikan seluruh perang dari balik layar. Baginya medan perang hanyalah papan permainan dan para prajurit hanyalah bidak. Ia memanipulasi pasukan sel dan negara-negara timur sesuka hati tanpa belas kasihan sedikitpun. Kyoji tidak memiliki kecemasan seperti hero lain. Baginya semua orang hanyalah alat. Tujuan sejatinya adalah memiliki segalanya. Bukan hanya dunia manusia, tetapi seluruh dunia, termasuk spirit dan fairy. Ia ingin memiliki semuanya, menghancurkannya, lalu membangunnya kembali sesuka hati. Karena itulah perang ini baginya hanyalah permainan. Ketika Kyoji bertanya pada Sephira tentang keberadaan Eurusia, Sephira melapor bahwa Eurusia telah memasuki pusat wilayah Forces of Darkness di Great Cavern. Sephira juga mengatakan bahwa jalan menuju kingship milik Kyoji kini sudah terbuka. Namun bagi Kyoji, semua itu bukan masalah utama. Musuh sejatinya hanya satu, irregular. Sosok dari dunia lain yang tidak bisa diprediksi. Makhluk yang mengingatkannya pada monster bernama Yuzu yang pernah membuatnya trauma di Earth. Eurusia. Ia sama sekali tidak bisa memahami cara berpikir Eurusia. Dan itu membuatnya takut sekaligus iri. Kyoji memerintahkan pencarian Eurusia menjadi prioritas utama. Namun ketika Sephira meninggalkannya, senyum kecil muncul di wajahnya. Lalu semuanya berubah secara tiba-tiba. Di seluruh medan perang, para prajurit mulai berteriak panik. Makhluk-makhluk hitam aneh muncul di mana-mana. Mereka menyerang semua pihak tanpa pandang bulu, baik pasukan manusia maupun pasukan Forces of Darkness. Bentuk mereka menyerupai gabungan manusia dan binatang. Segala sesuatu yang hidup dianggap musuh. Seseorang akhirnya mengucapkan satu kata. Demon. Makhluk yang selama ini hanya ada dalam dongeng. Musuh alami seluruh kehidupan. Ketakutan purba yang tertanam dalam jiwa manusia. Para demon yang menjadi mimpi buruk legenda akhirnya muncul di dunia nyata. Kyoji segera memerintahkan mundur, tetapi suaranya tenggelam dalam jeritan para prajurit. Medan perang yang sebelumnya terasa seperti permainan strategi berubah menjadi neraka penuh kepanikan. Lalu muncul sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Seekor monster hitam raksasa sebesar gunung dengan tubuh seperti beruang dan tanduk banteng muncul dari balik debu perang. Sebagian prajurit langsung jatuh terduduk karena ketakutan. Namun itu belumlah teror sebenarnya. Yang paling mengerikan adalah sosok yang berdiri di atas monster itu. Seorang gadis mengenakan gaun platinum. Semua orang mengenal sosok itu. Golden Saint. Eurusia. Namun sosok itu terasa sama sekali berbeda. Senyum lembut yang biasa menghiasi wajahnya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah keindahan mengerikan yang membuat tulang belakang membeku. Rambut emasnya berubah menjadi hitam pekat hingga menjuntai sampai kaki. Dan saat para demon yang mengamuk di medan perang berhenti lalu bersujud di hadapannya, semua orang akhirnya memahami kenyataan yang sesungguhnya. Bukan Saint yang berdiri di sana, melainkan Demon Lord sejati yang telah turun ke dunia.